Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian dengan suatu pembelajaran yang pada saat ini bahasan kita adalah tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, adik-adik sekalian, untuk memperoleh keberkahan dalam pembelajaran kita pada materi ini, mari kita awali dengan bersama membaca kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik sekalian, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah adik-adik nanti mampu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, makna tersebut diperoleh dari pengertian, dalil, macam syu'abul iman, serta manfaat-manfaatnya. Nah, setelah adik-adik tahu, bisa menganalisis, kemudian diharapkan bisa mempresentasikan dari makna syu'abul iman tersebut. Nah, setelah tahu, bisa menganalisis, kemudian bisa mempresentasikan, tentu harapannya adalah adik-adik bertambahnya keyakinan di dalam hati bahwa keimanan tersebut ada banyak cabang-cabangnya. Nah, setelah meyakini, tentu ada suatu hal yang memang sangat diharapkan. Tiada lain adalah membiasakan dengan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab. Yang merupakan memang di dalamnya hal ini termasuk dalam cabang-cabang iman tersebut. Nah, perlu ada diketahui bahwa dari keimanan tersebut, itu ada hal yang memang harus diucapkan dengan lisan. Nah, hal yang harus diucapkan dengan lisan ini memiliki 7 cabang keimanan. Selain itu, ada hal yang harus diyakini dalam hati, dan ini memiliki 40 cabang keimanan. Dan setelah diyakini dalam hati, tentu harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang di dalamnya terdapat 30 cabang keimanan. Nah, adik-adik sekalian, berangkat pembelajaran ini dari sebuah dalil dalam Qiyas Al-A'raf ayat 172. Silahkan adik-adik baca ayat ini, kemudian baca dan pahami dari artinya. Nah, setelah itu adik-adik sekalian akan mengetahui bahwa yang namanya keimanan adalah, ini secara etimologi ya, diambil dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti tasdik, yaitu membenarkan atau mempercayai, dan menurut istilah ialah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, sehingga tujuan keimanan tersebut adalah penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata antar manusia dan penciptanya, bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Jadi murni tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik sekalian, macam-macam keimanan ini, yang pertama iman taklidi, yaitu ketika kita mengikuti seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua iman tahqiqi, kemantapan dalam hati, dan yang ketiga adalah iman istidlali atau berdasarkan bukti. Nah, tahapan keimanan tentang keimanan ini dibenarkan di dalam qalbu, yaitu keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan dan diikrarkan dengan lisan dengan menyebarkan kebenaran, atau diamalkan, dalam kata lain adalah merealisasikan keimanan tersebut mengikuti contoh-contoh Nabi dalam sunnah-sunnahnya. Nah, adik-adik sekalian, menurut Imam Syafi'i, bahwa iman itu adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, antara keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan tentu harus selaras sesuai dengan keimanan tersebut. Nah, ada di sekalian, dalam tingkatan keimanan, yang pertama ada ilmu yakin. Ilmu yakin di sini adalah bahwa keyakinan yang didasarkan kepada ilmu atau sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti.
diperuntukkan bagi mereka yang cenderung termasuk golongan orang-orang rasional. Nah, kemudian yang kedua, ainul yakin, yaitu adanya keyakinan yang didasarkan kepada pengamatan sesuatu yang ada dengan disertai kejelasan. Nah, biasanya ainul yakin di sini diperuntukkan bagi orang-orang atau para ilmuwan. Nah, yang ketiga, hakul yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan kepada yang hak atau kebenaran. Suatu yang ada dengan sifat-sifat yang menyertai kenyataan. Hakul yakin hanya bagi orang-orang yang telah makrifat. Nah, adik-adik sekalian, dalam keimanan itu suatu hal yang memang bersifat fleksibel ya. Adanya suatu penurunan dan adanya suatu kenaikan. Nah, iman dapat bertambah ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama sifat-sifatnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah dari Al-Qur'an atau ayat kauniyah, ayat alam semesta. Nah, selain itu memperbanyak melakukan ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal ini yang memang dapat menambah tentang keimanan tersebut. Namun ada hal yang memang dapat mengurangi keimanan dan ini harus kita jauhi dan kita harus memperhatikan agar keimanan kita tentu tidak berkurang. Di antaranya adalah ketika seorang berpaling dari mengenal Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari mengenal nama-nama serta sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tidak mau memperhatikan ayat-ayat kauniyah dan syar'iyah. Kemudian sedikit melakukan amal soleh. Bahkan banyak mungkin yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini dapat mengurangi keimanan kita. Nah, adik-adik sekalian, tentu kita pahami bahwa berbicara tentang keimanan tentu berbicara mengenai rukun iman yang jumlahnya ada 6. Tahu kan? Nah, adik-adik sekalian, yang pertama beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, serta beriman kepada qada dan qadar, ketentuan dari Allah. Dan yang terakhir adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, adik-adik sekalian, tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, di antara indikatornya adalah ini. Silahkan adik-adik bisa baca sendiri. Seperti halnya iman kepada Allah, yaitu beriman kepada wujud tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada para malaikat, beriman juga tentang keberadaan para malaikat. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah juga mengimani yang percayai bahwa seluruh kitab-kitab berasal dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kitab yang 4, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, serta kitab Al-Qur'an. Dan silahkan untuk indikator berikutnya adik-adik bisa baca secara detail. Nah, adik-adik sekalian, tentang iman kepada Rasul ini juga sama. Banyak sekali hal-hal yang memang dapat menjadi indikator keimanan kita kepada Rasul. Beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir, yaitu qada dan qadar juga sama. Hal-hal ini memiliki banyak indikator. Silahkan untuk dipahami dan untuk diamalkan. Nah, tentang keimanan-keimanan tersebut ini berdasar pada satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat 136. Silahkan untuk dibaca, dipahami, bukan hanya dibaca melalui ayatnya saja, tetapi dibaca juga, dipahami juga melalui artinya. Nah, adik-adik sekalian, keimanan yang kita bahas di sini, yang tadi sudah diungkapkan, bahwa keimanan tersebut bukan hanya suatu hal yang memang diyakini, diucapkan, kemudian dilakukan dalam amal perbuatan. Nah, sehingga keimanan tersebut memiliki 77 cabang keimanan. Nah, dari keimanan-keimanan tersebut, yang 77 cabang tersebut, ini ada sebuah dalil yang menunjukkan hal tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim, itu telah dijelaskan
Silahkan bisa dibaca ya dari hadisnya juga dari terjemahannya. Nah, di sini ada hal yang paling tinggi dari 77 cabang keimanan tersebut adalah ketika seorang mengucapkan dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya adalah ketika seseorang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan ternyata ada suatu hal dari keimanan di sini yang disebutkan, yaitu adanya rasa malu. Nah, adik-adik sekalian, rasa malu itu ternyata itu salah satu cabang dari keimanan. Nah, ini dalil-dalilnya tentang 77 cabang keimanan tersebut. Nah, adik-adik sekalian, dimensi keimanan. Nah, yang harus kita pahami, yang pertama ada ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati sekuat-kuatnya, dengan keyakinan sebenar-benarnya keyakinan. Yang kedua iqrarun bil lisan, yaitu yang diucapkan dengan lisan. Nah, setelah yakin diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah amalum bil arkan, yaitu mengamalkan dengan amal perbuatan. Nah, ini ada 30 cabang macam keimanan yang memang dilakukan oleh hati, yang disebut dengan ma'rifatum bil qalbi. Nah, adik-adik bisa baca yang diawali dengan nomor 1 iman kepada Allah, dan yang terakhir menanggalkan kecintaan kepada duniawi, termasuk cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, tapi mutlak kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 30 ini adalah amalan-amalan hati yang berdasar pada ma'rifatum bil qalbi, yaitu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan 30 macam cabang ini. Dan yang kedua iqrarum bil lisan. Nah, iqrarum bil lisan terdapat 7 cabang. Membaca kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, membaca kitab suci Al-Qur'an, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, berzikir, itu menghindari bacaan yang sia-sia. Ini termasuk hal-hal atau iqrarum bil lisan yang memang diucapkan dalam hati. Dan yang ketiga yaitu amalum bil arkan. Ini jumlahnya banyak sekali ada di sekalian. Jumlahnya ada 40 nih. Diawali dengan melakukan hal-hal yang sifatnya bersuci atau toharoh ya. Seperti kita mau melaksanakan amaliyah ibadah wajib, tentu diawali dengan toharoh. Dan ini nih silakan adik-adik bisa baca, bisa pahami yang 40 macam ini. Dan yang ke-40 adalah menyingkirkan benda-benda yang mengganggu di jalan. Nah, sebagai contoh misalnya di jalan umum ada hal-hal yang memang dapat mengganggu perjalanan, seperti adanya batu, adanya ranting dan lain sebagainya. Ketika adik-adik menyingkirkan batu ranting tersebut, maka insya Allah itu sudah ada cabang iman dalam hati adik-adik sekalian. Nah, itu adik-adik sekalian tentang syu'abul iman ini. Berikutnya ini adalah ada instruksi untuk hal dikerjakan oleh adik-adik sekalian, baik secara mandiri ataupun secara kelompok. Dan alhamdulillah pembahasan kita telah selesai. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembelajaran tatap muka yang lebih serius, yang lebih maksimal untuk memahami ini. Terima kasih saya ucapkan untuk adik-adik sekalian yang telah memperhatikan pembelajaran ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.